Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat eh, pagi, siang, sore ya, bagi yang menonton. Nah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Nah, kali ini Bapak coba ke Photoshop dulu ya. Disimak baik-baik. Yang nggak ngerti boleh bertanya ya. Nggak, karena jarang ada pertanyaan ya, saya lihat. Jadi baiknya Anda bertanya kalau nggak ngerti ya. Langsung saja cekidot, oke? A few moments later. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini kita masuk ke Photoshopnya ya. Di sini pengenalan Photoshop ya, dari mulai yang atas sampai kiri kanan ya. Nah, banyak sekali komponennya di Photoshop ini ya. Bapak coba kasih gambarnya biar biar lebih ini ya, biar lebih jelas. Mana dia ya, multimedia, mana dia, nah ini ya, oke. Gambar, nah ini ya, oke. Nah, Anda boleh lihat ke layar ya. Jadi yang yang pertama itu yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri itu ya. Nah, ini disebut dengan panel tools ya. Jadi ini panel-panel ini banyak sekali ya. Ini fungsinya punya fungsi masing-masing ya. Dari mulai selective tool atau move tool sampai dengan yang bawah ini, yang warna ini, primary secondary ya. Ini fungsinya banyak. Nanti untuk pokoknya ada fungsi masing-masing dia ya. Kemudian di atas ada menu tools ya. Di sini menu banyak sekali menunya. Kita sudah semua tahu juga ya menu. Nah, kemudian yang di bawah menu itu ada panel kontrol ya. Nah, di bawah ini adalah panel kontrol. Anda bisa misalnya Anda seleksi satu tools yang di sebelah kiri ini, nanti yang kontrolnya ini di sebelah menu bar ini, di bawahnya ini ya. Nah, ini adalah panel panel kontrol ya. Jadi mengontrol salah satu item yang Anda klik nanti di sebelah kiri itu ya. Kemudian ada sebelah kanannya ada panel color ya, panel color di sini. Nanti ada bacaannya color ya. Nah, ini untuk merubah warna-warna tertentu nanti sesuai dengan apa objek Anda nanti ya. Kemudian ada adjustment ya, ada adjustment dan style. Nah, di sini juga banyak yang dikerjain juga di stylenya terutama. Nah, yang paling penting adalah dock layer ini atau dock panel ya. Nah, dock panel ini atau dock layer ini nanti yang paling utama di sini. Layernya banyak sekali ya. Bisa Anda inputkan banyak ya, begitu. Biasanya layernya semakin banyak jadinya semakin baik begitu ya. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang kita coba dulu beberapa saja ya, nggak usah semua, nanti panjangan terlalu panjang ya. Nanti Anda bisa coba sendiri di rumah. Misalnya kita buat dulu satu ya. Misalnya di sini file di menu bar ya, file new. Uh, di menu file new ini ada yang pertama paling atas ini ada namanya ya. Di sini kita buat nama, boleh kita tes saja ya. Kemudian untuk presetnya biasanya orang pakai international paper karena di sini ada ukuran kertas sendiri ya. Kalau mau custom silahkan custom sendiri. Nah, kita anggap saja di sini A4 ya, begitu. Nah, A4 jadinya A4 gitu ya. Nah, yang pertama itu kita coba adalah move toolnya. Yang move tool ini untuk misalnya kalian ngasih objek tertentu ya. Nanti kalian bisa pindah-pindahin begitu ya. Misalnya begini, kita kasih gambar ya, misalnya ya. Gambar apa ya, salah gambar ini.
Nah, ini kita bisa pindah-pindahin ya. Begini, ini fungsi move tool ya untuk memindah-mindahkan ya. Cuma untuk memindah-mindahkan begitu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kemudian di sebawahnya ada rectangular marker tool, elliptical, kemudian single row, kemudian single column. Ya, jadi kalau row baris dia, kemudian kalau kolom ke bawah ya, dari atas ke bawah. Oke, kita coba dulu di sini elliptical saja. Ya, misalnya di sini Bapak buat begini ya. Nah, dia langsung terseleksi seperti ini ya. Misalnya kotak ya, nanti jadinya kotak rectangular ya, persegi ya. Nah, misalnya di sini mau kita warnain ya. Kita warnain, kasih aja yang di bawah ini kayak gambar cat tumpah seperti ini ya. Kita buat dulu. Kemudian kita kasih gambar cat tumpah ini ya. Namanya adalah paint bucket tool ya. Kita kasih warnanya misalnya warna biru ya. Oke, begitu ya. Kita switch dulu warna biru. Nah, nanti ini tinggal tumpahin aja. Nah, dia warna biru jadinya ya. Kita tambahin lagi, misalnya tambahin lagi begini misalnya ya. Kita kasih lagi warnanya, misalnya warna apa ya, warna biru, masuk ke biru muda barangkali ya. Oke, nah kita kasih cat tumpahnya warna biru muda ya. Kita kasih lagi misalnya begini ya. Kita kasih warna hijau ya. Kita kasih cat tumpah, nah warna hijau gitu ya. Nah, itu tadi fungsi paint bucket tool sama elliptical ya. Kemudian ini kan masih ada terseleksi nih ya. Untuk menghilangkannya adalah select, deselect ya. Jadi untuk menghilangkan garis-garis titik-titik ini adalah pilih select atau deselect. Atau lebih cepatnya adalah CTRL plus D ya, CTRL plus D ya. Jadi CTRL plus D atau select kemudian deselect, nanti dia akan hilang seleksinya ya. Kemudian di sini ada huruf T ya. Huruf T itu sama dengan type ya, type tool untuk ngetik. Bisa di sini kita kasih bacaan misalnya nah, pada saat kita ketik ini, nanti di toolnya ini ya, panel toolnya ini, dia akan nongol nih stylenya apa ya, jenis tulisannya, kemudian reguler temboknya ya, kemudian ukurannya kita kecilin. Nah, kemudian ini jenis untuk strong atau soft atau yang mana Anda coba nanti. Kemudian jenis tulisannya, warna tulisannya apa. Kemudian kalau mau dimiring-miringkan bisa seperti ini ya. Jadi ini untuk stylenya atau toolsnya begitu ya. Kita ketik misalnya submit. Submit here. Nah, kalau sudah tinggal klik checklist ini ya, tanda checklist ya, checklist benar gitu. Nah, kemudian Pak, ini kok kurang presisi Pak, kurang ke tengah gitu ya. Nah, ini bisa pakai move tool ya, move tool. Nah, pada saat klik move tool jangan lupa di bagian layer sebelah kanan ini kita harus seleksi yang akan di-move-kan, yang akan diubah gitu ya. Nah, di sini dalam hal ini adalah tulisannya mau kita geser, jadi kliknya di tulisan, jangan klik di backgroundnya ya. Kalau diklik di backgroundnya nanti tulisannya tetap gitu ya. Jadi klik tulisannya kemudian geser. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya adalah
lasso tools ya. Jadi di sini kayak semacam seleksi tapi versi kita pengennya kayak gimana ya. Misalnya ini lasso ya, kita mau seleksi bagian ini. Nah, ini klik tahan ya, klik tahan seperti ini. Nah, jadi dia akan terseleksi nanti ya. Ini agak sulit ya, makanya jarang sekali orang pakai lasso ini ya. Misalnya ini poligonal ya, poligonal seperti ini, dia lebih enak sih poligonal nih ya. Pak, ini kurang presisi Pak. Kita ulangi lagi, zoom, kita besarin biar gampang ya. Gimana cara besarnya? Alt scroll aja, Alt scroll. Nah gitu, jadi besar. Jadi kalau misalnya ketemu objek yang seperti ini, ini akan lebih presisi sih. Nah nanti sampai selesai gitu ya. Jadi panjang sekali kalau mau diatain ya. Oke. Nah itu tadi ya. Kemudian ada yang magnetik ya. Ini lebih enak lagi kalau magnetik. Kita hilangi seleksi dulu. Kalau yang magnetik ini lebih enak lagi ya. Kita tinggal klik aja, kemudian kita tarik, dia otomatis menempel ya, namanya magnet ya. Dia akan menempel otomatis ke apa yang kita putari atau kelilingi atau seleksi ya, begitu. Dia akan otomatis ya. Nah gitu sampai selesai. Nah, lebih mudah ya, lebih mudah. Oke ya. Kemudian ada quick selection. Nah ini quick selection nih ya, kita hilangkan dulu seleksinya. Nah ini ada quick selection ya, quick selection tool. Ini lebih enak sih, enak juga sih sebenarnya, tapi apa ya, dia kadang-kadang melebar begitu ya. Kita coba saja, kita lihat sini. Nah, jadi apa yang kita ingini, hilang. Nah, jadi kita inginnya yang biru tadi dapat, malah tulisannya yang dapat ya. Masalah di mana? Masalahnya di sini, di layer ya. Layernya jangan lupa diseleksi yang background ya, diklik yang backgroundnya. Kita hilangkan dulu seleksinya. Nah kita klik background, nanti kita klik yang biru ini. Nah, nah dia langsung otomatis ya, begitu. Ada cara untuk nambahnya ya. Misalnya nih pakai nah begitu, dia akan nambah sendiri, melebar ke atas ya. Untuk ngurangnya apa? Nah ini kan ada tanda kurangnya, tadi tanda tambah, sekarang tambah kurang ya. Nah ini untuk nguranginya adalah Anda tinggal tekan Alt ya, tombol di keyboard Alt, kemudian diklik mana yang perlu Anda kurangi, begitu ya. Nah kalau ini terlalu besar, ini kalian bisa kecilin ya sampai seperlunya kalian, begitu. Alt tekan kurang itu ya. Oke, nah ini fungsi apa tadi, quick selection tool ya. Nah kalau seperti ini misalnya fungsinya, Pak, fungsinya buat apa? Ini kita mau ngambil bagian hanya yang kita seleksi saja. Nah, jangan lupa kalau sudah seleksi, ganti ke move tool, kemudian tarik ke sebelah sini. Nah ini ya. Oh iya, karena ini masih terseleksi ya, jadi kita akan mengurangi yang ini nih ya. Nah, gitu.
Hmm. Nah, jadi kan kita ambil yang warna hijau saja, ya. Nah, begini, kita ambil yang warna hijau saja. Terusnya sini, nah gitu. Nah ini, ya. Jadi kurang lebih begitu ya, nak ya. Nah, untuk lain-lainnya kalian bisa coba sendiri ya. Jangan ragu-ragu, dicoba sendiri. Silakan ditanyain nanti kalau nggak ngerti ya. Banyak sekali di Photoshop cara-cara ngedit-ngedit. Nah, sebaiknya semakin banyak layer yang digunakan itu semakin baik. Misalnya kalian mau masukkan satu lagi gambar, tambah layer ya. Create new layer ada di bawah itu, create new layer ya. Create new layer. Nah di sini nambah ya. Misalnya langsung memasukkan si bacaan submitnya tadi ya. Kita tarik, sorry. Nah, kita tarik sebelah sini ya. Nah, di sini ada style-stylenya juga ya, style juga. Jadi misalnya mau dibuat shadows atau bagaimana ya. Nah, misalnya Bapak taruh sini, kemudian Bapak ganti warnanya warna hitam ya, gitu. Oke. Gitu ya. Kemudian kita stylenya ya. Klik kanan, kemudian ada bacaan blending option ya. Blending option ini style yang di sini tadi ya, style yang di sini. Ya. Nah, misalnya nih ya. Sebelum itu Bapak gedein dulu ya. Blending option. Misalnya kita kasih drop shadows ya. Ini kurang kelihatan ya shadowsnya ya, padahal sudah ada shadowsnya. Nah, di stop shadowsnya, nah di sini distance-nya kita bisa ubah setelah kita tambahkan. Nah, kelihatan ya. Nah, gitu. Itu drop shadows. Ya. Kemudian untuk posisinya bisa kita pakai ini. Nah, gitu. Ya. Kemudian boleh tambahkan misalnya stroke misalnya gitu. Stroke tuh mempertebal lagi ya. Size-nya ini nggak usah tebel-tebel kalau stroke ini. Ya, mempertegas ya. Kemudian kalau mau tambahkan shadows apa ya, macam-macam banyak sekali di sini ya. Outglow ya, banyak sekali. Opacity-nya kita tebelin lagi. Nah, warnanya kita bisa, kalau drop shadowsnya warnanya kita ubah agak keabu-abuan gitu. Jadi kayak bayangan seperti itu ya. Untuk stroke-nya boleh kita tambahkan agak keabu-abuan juga gitu. Nah, Pak, saya mau warnanya sama kayak yang ini. Nah, bisa juga begitu ya. Misalnya di stroke-nya kita ganti. Nah, ini kan warnanya kita pilih sini nih. Kalau kita klik yang hijau ini belum tentu sama ya. Kita bisa langsung arahkan kursornya ke arah yang warnanya apa gitu ya. Saya warna ini. Nah, langsung berubah tuh warna hijau-hijau gitu ya. Kelihatan ya. Kalau sudah oke. Nah, itu yang kelihatan tuh. Nah, ada hijau-hijaunya kan. Nah, itu ya. Ini untuk jadi untuk kalau apa-apa itu ditambahkan layer baru seperti itu ya, akan lebih baik. Tambahkan layer, kalau tambah satu objek lagi tambah layer satu lagi seperti itu ya. Jadi bisa satu-satu ya, editnya bisa satu-satu. Oke, nah itu sebagian saja. Yang lain silakan Anda coba dulu ya, yang lain ya. Nah, kalau misalnya Anda ada yang tidak mengerti, silakan bertanya. Oke. Oke ya, jadi itu tadi sedikit tentang Photoshop ya. Nanti
Kalau sempat insya Allah kita ketemu lagi ya di minggu berikutnya. Salam jaga kesehatan di rumah ya Anda. Jangan terlalu sering keluyuran ya. Jangan lupa boleh klik tombol merah ya. Oke, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Nice.